Hai, selamat siang kalau sekarang. Ketemu lagi sama aku, Andini Saryanti. Kali ini aku nggak jauh-jauh lagi bahas mengenai soal mental health yang ketahuan di diri aku udah mau setahunan lah ya. Setahunan kurang lebih. Nah, ini muka aku cemong-cemong karena lagi pakai masker setiap hari Jumat ini aku lagi pakai masker itu. Dan kenapa hari Jumat setiap pakai maskernya? Karena aku bisa pakai masker di kantor gitu. Dan hari Jumat kebetulan kantor aku isinya laki-laki semua kecuali aku. Jadi ceweknya cuma satu, dia cuma aku. Jadi aku bisa bisa maskeran di hari Jumat karena yang lainnya pada Jumatan begitu. Sambil maskeran sambil sharing karena udah lama juga nggak bikin video sharing mengenai mental health yang selama ini aku alamin kayak gitu. Aku mau sharing mengenai pengalaman aku, apa sih yang dirasain hampir sekitar sebulan nggak mengkonsumsi obat dari dokter. Ini nggak boleh ditiru ya guys. Kalau misalnya memang mau komit sama sebuah pengobatan, memang nggak boleh sebutlah bolong-bolong gitu ya. Maksudnya bukan bolong-bolong, aku nggak bolong-bolong sih, tapi lebih ke pending dulu minum obat. Bukan pending juga sih, tapi ini aku jelasin dulu deh kronologinya. Kenapa aku bisa skip dulu minum obat? Karena waktu yang tersedia itu nggak match gitu antara waktu kosong aku dan jadwal ke psikiater aku, ke dokter Lucky kayak gitu. Nah, jadi kemarin kan akhir tahun terus kemudian dihadapkan oleh awal bulan yang lumayan agak banyak buat ngerapihin filing-filing di kantor. Jadi mau cuti jadi nggak enak gitu karena beban moral sendiri lah ya, kayak nggak enakan, terus overthink, takut nanti nggak selesai, takut gimana padahal cuma sehari doang kayaknya ya di lift gitu, tapi ya udah gitu ya, itu overthinking. Terus aku nggak ke dokter, terakhir aku ke dokter itu Desember akhir ke dokter, minum obat dikasih, terus kemudian aku Januari awal itu masih ke dokter. Januari awal aku ke dokter, kemudian during Januari itu otomatis aku minum jatah obat yang terakhir itu loh, yang Januari itu aku minum, dan itu pun cuma 2 minggu sampai pertengahan Januari aku nggak minum obat lagi karena udah habis obatnya dan masih belum sempat ke dokter. Terus habis itu aku spend juga nih nyempetin tapi tetap nggak ketemu karena jadwal di dokter Lucky di rumah sakit Advent itu cuman Senin dan Kamis aja selama COVID ini. Jadi kayak hari Senin tuh aku ribet di kantor, mau ninggalin juga kayak yang nanti hari Selasa bakalan lebih full gitu, jadi nanti aja deh, jangan dulu cuti gitu hari Senin tuh. Terus hari Kamisnya itu menjelang hari Jumat aku nggak mau. Hari Jumat aku, ya ampun, thanks God it's Friday, terus aku harus mengerjakan tugas-tugas yang dari hari Kamis aku belum kerjain gitu. Jadi kayak ngerasa guilty aja kalau hari Kamis aku juga harus cuti. Jadi kayak aku tahan walaupun rasanya juga sangat menyiksa buat aku ya. Sorry lebay, tapi memang rasanya sangat tidak menyenangkan gitu. Apa sih yang aku rasain selama gak minum obat itu? During berarti udah mau 1 bulan gitu, dari pertengahan Januari dari pertengahan Januari tuh sampai dengan sekarang itu udah mau sebulan lebih. Justru yang aku rasain adalah pertama, makin impulsif. Gimana? Makin impulsifnya adalah makin beli sesuatu yang gak penting, segala nambah tanaman di kosan padahal udah nggak ada tempatnya, beli kompor portable padahal aku kapan sih mau camping, segala beli kamera juga padahal vlogging di handphone juga bagus gitu. Dan aku baru dapat gift kamera juga sebelumnya, cuman gengsi aja makanya dan satu dan lain hal. Terus aku mikir udah beli kamera aja yang baru gitu ya. Pokoknya impulsif, hal-hal yang aneh, beli sesuatu yang aneh gitu, yang nggak aku urgent ya, karena ya impulsif itu kan sesuatu yang tidak kita pikirkan lebih lanjut gitu. Kemudian selain impulsif buying ke situ, aku juga impulsif buying makanan, beli makanan di GoFood. Itu aku lagi gila banget sama boba, which is aku nggak boleh terlalu banyak makan boba karena kan aku autoimun juga, dan itu tuh glutennya agak lumayan. Dan iya, tangan-tangan aku pada bengkak-bengkak. Tapi ini lagi enggak sih, maksudnya lagi nggak enak aja lah gitu badannya gitu kan.
tapi tetap aja lagi BM-nya ke boba, BM-nya ke martabak dan lain sebagainya. Dan which is aku bisa sehari pesen boba itu sehari sekali sih, cuman kayak habis itu pesan apa lagi yang manis, habis itu pesan apa lagi yang tepung dan gluten dan lain sebagainya gitu. Dan agak malas ya, cuman menyesalnya ketika sudah selesai dipesan baru kenapa gue pesen gitu kan, kayak gitu. Dan pasti dimakan cuma 1-2, habis itu aku kasihin ke teman aku, dan ya duit juga otomatis lebih boros gitu, lebih boros. Dan kalau dipikir-pikir juga daripada aku impulsif buying makanan dan barang-barang yang tidak penting, lebih baik aku pakai buat berobat gitu. Selanjutnya aku mood swing parah. Mood swing parahnya gimana? Aku bisa aja kayak hari itu lagi berkumpul sama teman-teman aku, atau lagi kumpul lah sama teman aku misalnya, yang tadinya aku nggak mikir apa-apa, tiba-tiba jadi mikirin sesuatu yang nggak penting gitu. Jadi jangan-jangan teman-teman gue begini nih, jangan-jangan begini nih, dan menyebabkan aku jadi bad mood saat itu, padahal teman-teman aku tidak melakukan apa-apa, dan menyebabkan aku jadi nyebelin aja saat berkumpul kayak gitu. Itu selanjutnya setelah tadi impulsif, terus mood swing, terus impulsif food buying juga, aku juga susah tidur. Ini susah tidur, ini real susah tidur. Karena yang tadinya aku nyenyak-nyenyak aja tidur setelah mengkonsumsi obat, terus kemudian jadi nggak mengkonsumsi obat, itu alhamdulillah ya aku nggak perlu minum kopi buat begadang, karena aku bisa tidur habis subuh. Atau main Candy Crush misalnya, aku lagi gemar banget main Candy Crush, tiba-tiba nggak kerasa subuh kayak gitu, kayak cepet banget hari, dan aku nggak ngantuk seharian. I don't know why, tapi ya aku nggak ngerasa feeling so sleepy at all gitu seharian, yang memang cuman lemes aja gitu yang aku rasain. Tapi kan kalau lemes ya lemes ngantuk gitu loh, tapi nggak ngantuk, gimana ya, lemes kurang tidur gitu, kayak gitu. Selanjutnya aku lebih sering nangis secara tiba-tiba, yang aku nggak tahu kenapa, tiba-tiba nangis aja gitu, tiba-tiba sedih deh, sedih kenapa nggak tahu gitu, tiba-tiba meneteskan air mata aja gitu. Dan itu bisa lagi barengan sama teman atau sama siapa gitu kan, kurang lebih itu yang aku rasain. Terus apa lagi ya, ada lagi, tenang masih banyak. Ngerasa lebih sendirian gitu kayak nggak punya temen, kayak ya udahlah nggak ada yang peduli sama gue gitu, kayak gitu. Padahal itu kan cuma bawaan doang gitu, bawaan si BPD-nya. Ngerasa kayak gue nggak ada temennya gitu, kayak jangan-jangan dia nggak beneran mau temenan sama gue, jangan-jangan dia jalan sama gue cuman karena terpaksa doang, kayak hal-hal kayak gitu yang aku pikirin gitu. Dan itu kan kotor, maksudnya itu pikiran tidak baik gitu, padahal mah ya positive thinking aja lah ya harusnya gitu. Tapi ya sudah, gimana lagi. Nah sekarang apa yang aku lakukan ketika aku merasakan semua hal itu dan tidak ada obat saat itu gitu. Dan aku nggak berani, jujur aku karena obatku racikan, jadi aku nggak berani ngasih foto resep itu ke dokter, karena aku pengen, karena dosis aku berubah-berubah tiap minggu, dan aku pengen ngobrol aja gitu sama dokterku kenapa, bagaimana, dan lain sebagainya gitu, biar lebih real. Jadi aku nggak berani nebus obat ke apotik lain gitu selain yang di rumah sakit itu, kayak gitu. Yang aku lakukan biasanya aku tarik nafas, keluarkan, inhale and exhale kayak gitu. Walaupun ya aku nggak tahu sih ya itu teknisnya bagaimana, cuman kerasa sedikit membantu lah. Tidak banyak terbantu, cuman sedikit membantu, dan ya lumayan lah daripada tidak membantu sama sekali gitu. Dan aku coba-coba meditasi pakai aplikasi Relief di Google Play, itu ada, boleh dicari. Tapi jujur aku sendiri juga belum terlalu bisa meditasi itu bagaimana, apa, dan fungsinya apa. Aku tuh belum kayak ngerasain, karena mungkin secara virtual gitu aja kan. Tapi mungkin buat teman-teman yang lebih pay attention kayaknya bisa pakai itu. Ini aku rekomendasiin aja dulu ya gitu, aplikasi Relief. Dan ini tuh temanku juga salah satu orang yang kena BPD juga yang aku kenal,
gitu. Dia juga mencoba pakai relief selain menggunakan obat, dan dia bisa meditasi pakai itu gitu. Tapi beda-beda ya tiap orang, tapi aku nggak bisa. Tapi mungkin teman-teman bisa, dan boleh download si aplikasi relief ini. Selanjutnya aku ngapain? Aku makan, dan menyebabkan apa? Menyebabkan berat badan aku naiknya aduh sih, menyebabkan berat badan aku naik banget guys gitu. Jadi ya sudahlah gitu kan gitu. Jadi kayak makanan adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan mental health aku gitu. Bisa memperbaiki mental health aku, I mean kayak gitu. Tapi ya aduh, kan daripada belanja makanan mendingan aku tabungin buat berobat sesi selanjutnya gitu sebenarnya gitu. So anyway, itu aja. Bentar, aku cuci muka dulu. Nah, ini dia mukaku yang habis cuci muka pakai Jafra Royal, guys. Dan ini agak pricey tapi bagus dan worth it. Dan nggak pricey sih, karena ini segini tuh bisa dipakai berbulan-bulan. Ini kayaknya udah mau 6 bulan dan masih agak banyak kayaknya ya. Gitu, dan cocok di kulit aku yang jelas. Anyway, sekian penjelasan dari aku mengenai 6 bulan hampir sebulan lebih, sebulan lebih nggak mengkonsumsi obat gitu. Dan pesan dari aku sih, kalau bisa tepat waktu, ya tepat waktu aja gitu ya, jangan ditunda-tunda, karena stabil itu enak banget. Dan maksudnya kalau kita bisa nahan dan ngerasa mampu sih kenapa enggak, tapi kalau aku pribadi kayaknya belum bisa. Dan ini aku akan ke dokter di minggu ini tentunya, di pekan ini, maksudku di pekan ini udah bakalan ke dokter dan melanjutkan pengobatan aku. Intinya kayak gitu. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap stabil, yang jelas ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan menerima ketidakstabilan itu dengan bahagia-bahagia aja, kayak gitu. Sekian penjelasan dari aku. Jangan lupa like dan subscribe dan komen tentunya, biar aku makin semangat bikin kontennya. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye.